Pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Mas. Ya, di isoman di PSA. Memang kalau tadi sempat melihat gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai memang ketika demam ya. Saya mulai kerasa itu minggu sebenarnya. Minggu malam itu saya mulai demam. Jadi sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur. Karena suhu badan naik sepanjang malam bisa tidur. Sabtunya kayak flu biasa. Sabtu itu saya swab antigen dan negatif. Itu yang membuat hati tenang. Oh, berarti memang kayak hanya flu biasa. Ya, jadi saya nggak terlalu kepikiran. Lalu minggu mulailah muncul itu demam tadi itu. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Dan Senin saya hanya baringan. Sejak itu saya tidak lagi berkumpul dengan teman-teman serumah. Artinya saya makan diantar ke kamar. Karena saya jadi khawatir dengan itu karena suhunya. Senin pagi suhunya sudah normal, 36,2, 36,4. Itu yang membuat waktu itu saya juga tenang. Lalu Selasa pagi saya swab PCR. Nah, Selasa malamnya itu saya kira puncaknya di situ. Kepala saya peningnya bukan main. Pusing bukan pusing seperti biasanya. Ini jauh lebih pusing dan mulai sesak nafas. Saya nggak bisa nafas. Lalu Rebu sorenya hasilnya keluar, saya dinyatakan positif. CT-nya 22,51. Waduh. Dan di situ saya mulai waduh. Kemudian saya dijemput ambulan lalu ke PSA karena di Boromis ternyata penuh. Semua penuh. Ya, penuh. Jadi saya disarankan ke PSA. Nah, setelah isoman di PSA, gejala-gejala tadi yang masih sering saya alami itu adalah pusing dan sesak nafas. Maka ketika saya berangkat ke sini, saya bawa adalah termometer dan oximeter dan oksigen untuk berjaga-jaga tengah malam. Karena problem susah nafas itu cukup riskan ya. Maka saya sedia itu. Maka selama isoman, biasanya yang saya lakukan ya berjemur, kemudian saya uapin dengan air panas yang ditetesin minyak kayu putih, makan yang ya selera makan turun ya. Oh ya, sebelumnya yang membuat saya juga masih yakin nggak COVID itu saya masih bisa merasakan. Jadi sebelum PCR itu saya makan masih normal, pokoknya semua aman, badan saya juga nggak sakit. Jadi tanda-tanda yang spesifik itu seperti tidak nampak. Jadi saya masih optimis. Tapi mulai hari Minggu itulah rasa optimis saya mulai rada turun. Dan ternyata benar. Dan selama isoman itulah yang saya lakukan. Kalau pagi saya berjemur, kemudian mengkonsumsi obat-obat yang sudah diberikan, vitamin, dan minum juga yang banyak. Karena saya memikirkan juga selama sakit itu kan minum obatnya banyak ya. Kalau tidak diimbangi dengan minum yang banyak, saya lebih takut ke ginjalnya juga nanti. Minum air hangat dan olahraga saya belum lakukan karena saya juga masih bermasalah dengan kaki ya. Jadi double sebenarnya. Yang saya lakukan kalau ada sinar matahari saya langsung berjemur. Nah, itulah yang selama isoman itulah yang dilakukan. Minum obatnya, minum multivitamin, makanan yang baik, minum yang hangat-hangat, lalu saya uapin pakai minyak kayu putih dengan harapan itu bisa membantu untuk pemulihannya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sharingkan. Yang perlu diwaspadai saya kira pertama adalah itu tadi, ketika muncul demam.
karena berawal dari demam itu. Padahal sejak ada varian baru itu kalau saya kemana-mana maskernya double. Jadi tidak lagi satu, tapi maskernya double. Tapi ternyata itu tidak tidak cukup menjamin. Dan tadi pertanyaan tadi sudah dijawab. Padahal saya juga sudah vaksin 2 kali, tapi ternyata juga tetap kena. Nah, saya juga agak bingung kenanya di mana. Karena relatif saya kan nggak kemana-mana ya. Kali yang rutin saya lakukan adalah tusuk jarum dan fisioterapi untuk kaki itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Ya, yang penting, yang paling tantangan berikutnya adalah mengatasi kejenuhan. Karena kan hanya di kamar, nggak bisa kemana-mana. Dan orang mau mendekat pun juga takut, gitu kan ya. Jadi benar-benar di satu sisi kayak betul-betul sendiri ya, terasing gitu. Orang ngelihat aja menghindar jauhnya bukan main. Nah itu di satu sisi bisa rasanya kayak mana gitu. Tapi sudah lah mau kayak mana lagi, memang menular apa sehingga mereka takut. Tapi ya tetap harus membangun optimisme dalam seperti yang pernah saya tulis satu saran itu ya. Nah mungkin sekarang saya sedang menari di dalam hujan itu. Terima kasih. Itu sharing saya. Mantap. Nah sekarang yang kerasa apa, Mas Adianta? Saya masih problem dengan pusing dan suara yang kayak orang flu ini. Sesak nafas sudah agak agak menurun banyak. Rasa sudah mulai balik. 3-4 hari yang lalu saya kehilangan rasa. Jadi saya minum jamu pun juga nggak kerasa, kayak minum air tawar aja. Dan baru ngerasain minum jamu pahit tadi malam. Ternyata jamu yang kemarin selama ini saya minum itu pahit. Setelah kita rasa nggak ada rasa apa. Baru semalam saya, ternyata pahit ya. Ya jadi baru pulih itu tadi malam untuk rasa. Kalau rasa sayang masih ada ya. Penciuman relatif juga sudah membaik. Begitu. Iya, terima kasih Romo Adianta. Mungkin Dokter Ina mau menanggapi sedikit berkaitan dengan yang dialami. Romo Adianta, semangat. Metabolisme yang baik akan mempercepat virus pergi. Itu. Hari ke-6 ya Romo. Sip. Hari lagi lah, sabar Mo. Memang yang terjadi pada pasien pada isoman nomor 1 itu depresi akhirnya. Karena apa? Karena dalam kesendirian itu ya mungkin kalau 1-2 hari orang nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah hari ke-6, 5, 6 itu udah mulai jenuh dan itu depresi. Ada pasien yang bilang begini sampai, saya mendingan COVID deh daripada depresi begini, sampai ada yang bilang begitu. Jadi bosen, mengatasi rasa bosen itu memang di saat-saat walaupun udah mau baik ya Romo ya, udah mau baik, tapi ternyata depresi itu sangat banyak terjadi pada pasien dengan isoman gitu. Yang mesti kita lakukan Romo sebenarnya kalau badan kita sudah lebih enak, lebih banyak gerak, jemur, olahraga ya, itu mungkin akan membantu dengan pergerakan, dengan makan yang baik, metabolisme meningkat, kita akan lebih cepat sembuh. Itu aja Romo. Oke. Terima kasih Dok. Mungkin Romo